Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Gilang Ramadan dengan NIM 22111070009 dari Prodi S1 Teknik Elektro kelas 06A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari makalah tugas besar etika profesi yang berjudul Pelanggaran Etika Engineering pada kasus manipulasi uji tabrak mobil oleh Daihatsu. Kemudian di sini ada rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana modus operandi manipulasi uji tabrak mobil dilakukan oleh Daihatsu. Kemudian apa saja dampak dari manipulasi uji tabrak mobil terhadap konsumen, industri otomotif, dan masyarakat luas. Yang ketiga adalah etika engineering apa yang dilanggar oleh Daihatsu untuk kasus manipulasi uji tabrak mobil ini. Kemudian adapun tujuan dari makalah ini, yaitu yang pertama adalah menganalisis modus operandi manipulasi uji tabrak mobil yang dilakukan oleh Daihatsu. Kemudian yang kedua membahas dampak dari manipulasi uji tabrak mobil terhadap konsumen, industri otomotif, dan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi etika engineering yang dilanggar oleh Daihatsu dalam kasus manipulasi uji tabrak mobil. Kemudian latar belakang, Daihatsu merupakan salah satu produsen mobil ternama di Indonesia. Tapi pada tahun 2023, Daihatsu terungkap telah memanipulasi hasil uji tabrak beberapa model mobilnya. Manipulasi ini dilakukan dengan mengubah data hasil uji tabrak agar terlihat sesuai dengan standar keselamatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada kasus ini merupakan contoh nyata bagi pelanggaran etika engineering yang berdampak besar. Yang selanjutnya adalah modus operandi manipulasi. Modus operandi adalah suatu hal yang melatar belakangi suatu tindakan, di mana ada hubungan antara kejiwaan dengan perbuatan yang dilakukan yang dikaitkan dengan keadaan sekelilingnya. Kemudian modus operandi yang dilakukan oleh Daihatsu dalam kasus manipulasi uji tabrak mobil terbilang cerdik dan terstruktur. Dalam proses perancangan dan persiapannya, Daihatsu melakukan manipulasi terhadap beberapa proses uji tabrak, termasuk pengaturan kecepatan kendaraan, modifikasi data sensor, dan pemalsuan hasil komputer. Kemudian pada analisis etika engineering pada pelanggaran kasus ini, dari sudut pandang etika engineering, manipulasi uji tabrak Daihatsu merupakan pelanggaran yang serius. Selain melanggar kode etik engineering, hal yang dilakukan oleh insinyur dari Daihatsu ini juga tidak sesuai dengan teori etika. Ada beberapa teori etika yang dilanggar tersebut adalah utilitarianisme, teori etika kewajiban dan hak, teori analisis biaya dan keuntungan, dan yang keempat adalah teori moralitas. Dari keempat teori tersebut, terdapat segala aspek pelanggaran pada kasus manipulasi yang dilakukan oleh Daihatsu ini. Yang pertama adalah pelanggaran terhadap teori utilitarianisme. Dalam kasus ini, manipulasi yang telah dilakukan berdampak buruk ke depannya bagi para pengguna mobil itu sendiri. Karena jika terjadi sesuatu kecelakaan, maka akibat yang timbul akan sangat fatal. Aspek pelanggaran yang terdapat pada teori utilitarianisme ini adalah insinyur yang tidak memikirkan apa akibat dari tindakan memanipulasi yang telah dilakukan, yang nanti ke depannya akan
dampak baik ataupun buruk. Dalam teori ini sendiri mencatatkan bahwa segala tindakan dianggap baik apabila meningkatkan derajat manusia itu sendiri. Tetapi dalam kasus manipulasi ini, hal yang ditimbulkan justru sebaliknya, yaitu menimbulkan kerugian bagi para pengguna mobil itu sendiri. Maka dari itu, Daihatsu terbukti melakukan pelanggaran terhadap teori etika utilitarianisme ini. Kemudian yang kedua yaitu pelanggaran terhadap teori etika kewajiban dan hak. Dalam hal ini, apa yang dilakukan oleh insinyur Daihatsu telah melanggar hak konsumen untuk memiliki kendaraan yang aman sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pada teori etika kewajiban dan hak ini dinyatakan bahwa orang mempunyai kewajiban, dan salah satu kewajiban adalah yang penting adalah menghormati hak-hak orang lain. Kemudian selain itu, mereka juga melanggar hak konsumen, yaitu merasa aman saat berkendara karena adanya isu terhadap pemalsuan uji tabrak ini membuat konsumen merasa tidak nyaman dalam berkendara. Kemudian pelanggaran teori yang ketiga merupakan teori analisis biaya dan keuntungan. Dari segi teori ini, pada dasarnya teori ini menjelaskan apakah suatu proyek atau suatu bisnis yang dijalankan akan menghasilkan keuntungan dengan biaya yang telah dikeluarkan. Tetapi dalam kasus ini, para insinyur melakukan manipulasi terhadap produk mereka, yang tentunya akan berakibat pada hilangnya kepercayaan konsumen akan brand tersebut, yang berdampak pada penurunan penjualan produk keluaran dari Daihatsu maupun Toyota, karena Daihatsu merupakan anak perusahaan dari Toyota itu sendiri. Kemudian pelanggaran terhadap teori yang terakhir yaitu pelanggaran terhadap teori moralitas. Dari segi teori moralitas, pada dasarnya suatu tindakan dianggap benar jika tindakan itu mendukung perilaku karakter baik atau bermoral, dan akan dianggap salah apabila tindakan itu mendukung perilaku yang memiliki karakter yang buruk atau tidak bermoral. Tetapi dalam kasus ini, apa yang telah dilakukan oleh sekelompok insinyur dari Daihatsu ini mencerminkan tindakan yang tidak bermoral, yaitu tindakan yang tidak jujur terhadap hasil uji keamanan produk mereka dan tidak bertanggung jawab dengan keselamatan dari konsumen mereka. Kemudian, kesimpulan yang dapat kita dapat dari pembahasan ini adalah kasus manipulasi uji tabrak mobil oleh Daihatsu pada tahun 2023 merupakan pelanggaran etika engineering yang serius dengan konsekuensi yang luas. Daihatsu telah melanggar beberapa prinsip etika engineering fundamental seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, kehati-hatian, dan profesionalisme. Tindakan dari Daihatsu ini telah merusak kepercayaan publik terhadap profesionalitas engineering, membahayakan keselamatan konsumen, dan mencoreng nama baik dari perusahaan Daihatsu itu sendiri. Kemudian, kasus Daihatsu ini menunjukkan bahwa etika engineering bukan hanya masalah teori, tetapi memiliki implikasi praktis yang signifikan. Para insinyur harus selalu mengedepankan kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan profesinya untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.